Hai, Assalamualaikum. Aku Dwina dari kelas 2 BPK PAUD. Ingin bercerita dengan tema jerapah yang sombong. Disimak ya adik-adik. Di hutan yang sangat lebat, hiduplah para binatang. Mereka hidup dengan aman dan damai. Bahkan, hutan itu terkenal sebagai hutan yang paling tentram di negeri binatang. Jarang sekali terjadi perselisihan, binatang dan tempat lain pun ingin menetap di sana. Sayangnya hutan itu sangat kecil, sehingga binatang lain itu hanya dapat mengunjungi saja. Tapi kebahagiaan tidak akan berjalan selamanya. Kebahagiaan itu terganggu ketika ada seekor jerapah yang bersikeras menetap di hutan lebat itu. Pada suatu hari, jerapah sedang berjalan menuju ke hutan itu. Ia ingin menetap di sana. Bagaimanapun caranya, sesampainya di sana, ia disambut dengan ramah oleh para penghuni hutan itu. Tapi, mereka heran dengan jerapah yang membawa barang-barangnya. Setelah bersalaman dengan jerapah, binatang lain pun pulang. Hanya singa yang masih berdiri di sana. Wahai jerapah, apa kau ingin berkunjung di hutan ini? Tentu saja. Apa yang kau bawa di punggungmu itu? Oh, ini barang-barangku. Berarti kau ingin menetap di sini. Ya, pasti begitu. Tapi hutan ini kecil, kau hanya boleh berkunjung. Lihat saja, tanah lapang di hutan ini sangat sedikit. Maaf ya, kau tidak berhak tinggal di sini. Tapi aku dari gurun. Kupikir ada tempat yang bagus untukku menetap. Dari gurun? Apa kau tersesat? Ya, aku selalu berjalan mencari tempat yang bagus. Aku tidak punya rumah. Oh, begitu ya. Baiklah, tapi maaf, kau hanya mendapatkan sedikit tempat. Itu pun kalau kau mau. Baiklah, apapun akan kulakukan supaya aku mendapatkan rumah. Tapi ada syaratnya. Baiklah, aku akan mengikuti syaratmu. Kau harus membangun rumahmu sendiri dan berbuat baik kepada sesama binatang. Oke, aku berjanji. Setelah sepakat, mereka pun berpisah. Sang raja hutan kembali ke singgahannya. Sementara itu, jerapah mulai membuat rumahnya dengan tekun. Seminggu kemudian, rumahnya sudah jadi. Semua binatang lain mengagumi hasilnya. Wah, rumahmu bagus sekali. Iya benar. Bahkan aku ingin. Awas kau. Ternyata jerapah terkejut juga saat diancam akan dilaporkan ke raja. Wah, gawat. Aku bisa akan diusir dari sini. Pikir jerapah khawatir. Aku harus mencari cara agar aku tidak dihukum oleh raja. Pikirannya lagi tapi terlambat. Raja yang ditakutinya sudah berada di hadapannya dengan menyimpan amarahnya. Raja singa mendatangi dengan tajam. Wahai jerapah sombong. Ada apa ya mulia? Aku sudah tahu kau telah menyombongkan dirimu. Apa gunanya? Kau menjadi raja kalau kau pendek begitu. Apa maksudmu? Raja, aku hanya ingin mengatakan raja itu harus tinggi seperti aku. Tidak, kau tidak tinggi. Siapa itu? Menggangguku saja. Aku pohon beringin di belakangmu, jawab suara itu. Lagi yang ternyata adalah pohon beringin. Tingginya jauh-jauh lebih tinggi daripada jerapah. Loh, kamu bisa bicara? Aku yang melakukannya. Seketika itu pohonnya tidak berbicara lagi. Jerapah pun mulai menyadari, ia tidak boleh sombong lagi. Masih banyak yang lebih baik daripada dia. Maafkan aku singa,
Kau memang bijaksana, kau pantas menjadi raja. Baiklah, tapi jangan pernah mengulangi lagi. Itu mereka bersahabat. Jerapah diangkat sebagai prajurit raja. Ia tidak sombong lagi, tapi ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana Raja Singa membuat pohon berbicara? Wah, raja itu bodoh sekali, pikir jerapah dalam hati. Ia sengaja tidak melontarkan pikirannya supaya singa tidak marah. Singa yang tidak curiga pun segera mengatakan kesinggahannya. Setelah memandangi sekeliling, jerapah mulai mengomentari tempat itu. Tempat ini lebih mirip tempat sampah daripada istana. Namanya juga hutan. Lebih baik aku pulang saja daripada masuk tempat sampah ini. Tidak, seharusnya kau tidak menetap di sini. Jadi, aku hanya pengunjung. Tidak, kau bukan penghuni dan bukan pengunjung. Kau hanya binatang buangan. Ya, jerapah, harus pergi. Kau harus pergi. Tenang semuanya, sabar. Kita harus selesaikan masalah ini dengan damai. Tidak perlu. Yang penting jerapah pergi. Tapi ini hutan yang aman dan damai, tidak baik merusak nama baik hutan ini. Ya sudah, tapi bagaimana? Kalian pergi dulu. Kami akan berbicara berdua. Setelah binatang lain pergi, singa dan jerapah hanya tinggal berdua. Mereka pun berbincang. Kau telah melanggar janji. Sekarang kau harus memilih hukuman. Tolong jangan hukum aku. Tapi kau harus memilih hukuman mati atau diusir. Tidak mau. Kalau begitu, aku saja yang memilih. Kau diusir dari sini. Ya, benar itu. Setelah binatang lain setuju, jerapah pun diusir. Hutan itu pun kembali menjadi hutan yang aman, damai, dan tentram. Pesan moral dari dongeng ini yaitu jangan merasa lebih hebat karena masih ada yang lebih baik daripada kita. Jangan meremehkan orang lain karena belum tentu kita lebih bisa daripada dia. Janganlah melanggar atau mengingkari janji. Kita harus berbuat baik terhadap sesama.